Dan sosok cewek yang ada di pelaminan ini, dia tuh seolah-olah menari dengan mengikuti alunan musik gamelan, guys. Itu seolah menari. Dan gue perhatiin ternyata tuh sosok wanita ini seakan-akan memanggil gue gitu, kayak menuju kemari gitu, kayak seakan-akan memanggil lu kemari kesini. Untungnya lu nggak mau, John. Pada saat dia manggil lu, untungnya lu nggak deket. Gue gak kebayang kalau seandainya lu kesana, kata si Angel. Mungkin lu gila atau lu mati. Gila sih. Ada gorengan nih. Tap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, komen, like, and share sebanyak-banyaknya supaya gue lebih semangat buat ngebangun konten ini. Pada malam hari ini gue bakal menceritakan pengalaman mistis yang pernah gue alami di tahun 2012 lalu. Jadi sebelum gue masuk ke cerita, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Oke, jadi gue mau menceritakan pengalaman mistis yang pernah gue alami di tahun 2012 lalu. Gue bersama dengan 14 teman gue berencana untuk melakukan kegiatan touring menggunakan sepeda motor dari Jakarta menuju Jawa Barat. Lebih tepatnya Curug Cilember. Tapi sebelum gue berangkat, gue nih kumpul dulu di salah satu tempat yang bisa dibilang itu base camp gue di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pada saat itu gue inget banget masih jam 10 malam. Dan setelah teman-teman gue ngumpul, kita bersama-sama langsung bergegas menuju ke lokasi. Dan rencananya pada malam itu gue menuju villa yang notabene udah gue booking dari jauh-jauh hari nih, guys. Jadi gue menuju villa itu bersama dengan 14 teman gue menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, sampailah gue di villa itu jam setengah 1 atau jam 1 malam, guys, karena gue lupa detail jamnya. Dan ternyata sesampainya di sana, gue mengalami yang namanya sedikit insiden dengan orang villa tersebut nih. Jadi awalnya gue ini udah deal-dealan mau diadakan bakar ayam sama diadakan PS nih coy, PS2 pada zaman itu. Tapi sayangnya pas sampai di lokasi, di sana nggak disediakan oleh penyewa villa nih atau pemilik villa tersebut. Karena gue kecewa, gue sama teman-teman gue mutusin untuk nyari villa baru. Karena pada saat itu udah mulai malam, gue berusaha untuk mencari villa yang deket-deket daerah dekat villa gue yang pertama. Dan pada saat itu dua orang teman gue berusaha untuk mencari villa pengganti, dan gue bersama dengan teman gue yang lain menunggu di salah satu tempat yang ada di sekitaran villa tersebut. Selang beberapa lama, teman gue ini balik lagi nih, guys, dan dia ngabarin kalau ternyata kita udah mendapatkan villa untuk bermalam satu malam pada saat itu. Dan akhirnya gue bersama rombongan memutuskan untuk bergegas menuju villa yang baru dicari sama temen gue. Dan setelah gue jalan, gue nih melewati salah satu pemakaman warga yang bisa dibilang pemakamannya ini cukup luas. Dan parahnya, di jalanan itu tuh apa ya, sedikit banget penerangan, nggak terlalu banyak seperti yang ada di Jakarta gitu. Jadi ya malum lah, karena di sana tuh daerahnya daerah pebukitan ya, jadi nggak terlalu banyak penerangan. Dan menurut gue kuburan ini juga lumayan serem ya, karena gelap gitu. Dan singkat cerita, sampailah gue di villa. Tapi sesampainya di villa, gue sadar bahwa rombongan gue ini kurang satu orang. Karena gue takutnya ada hal-hal yang gak diinginkan, akhirnya gue bersama dengan Cadik, salah satu teman gue,
mutusin untuk balik menjemput temen gue yang ketinggalan rombongan nih guys. Akhirnya gue jalan sama Cadik, dan bener aja nih guys, ternyata salah satu motor teman gue ini mogok di tengah-tengah kuburan. Gue ngeliat dari kejauhan, ini teman gue ini lagi berusaha untuk menyalakan sepeda motornya dengan cara disela nih guys. Karena nggak jalan-jalan, akhirnya gue samperin. Setelah gue samperin, ini gue ngeliat cewek yang diboncengin sama teman gue ini udah panik banget guys, karena posisinya motornya dia ini mogok di tengah-tengah kuburan. Dan setelah beberapa lama disela, akhirnya motornya nyala lagi nih guys. Gue nggak tahu kenapa motor ini bisa hidup, dan gue juga nggak tahu kenapa motor ini bisa mati di tengah-tengah kuburan. Dan akhirnya gue bersama teman-teman gue ini mutusin untuk lanjut menuju villa yang gue tempatin ini lumayan lumayan keren lah guys, karena view-nya ini lumayan oke. Dan di belakang villa ini tuh ada kolam renang dan beberapa wahana seperti kayak ayun-ayunan dan perosotan yang menuju langsung ke kolam renang. Dan setelah sampai di villa, biasa lah gue sama teman-teman gue nih makan terus ngopi-ngopi, dan gue bersama dengan rombongan cowok berada ke area belakang villa tersebut yang langsung menghadap ke view kolam renang. Biasa lah ya kalau cowok-cowok ngumpul tuh ngerokok, ngopi sambil ya ngobrol-ngobrol santai bersama dengan teman-teman gue yang lainnya. Dan di dalam villa itu ada rombongan cewek yang lagi santai-santai juga. Yes, tiba-tiba gue mendengar suara jeritan dari arah villa. Sontak gue nih bersama teman-teman gue panik dan langsung melari menuju villa. Sesampainya gue di dalam villa, gue ngeliat teman-teman gue yang cewek udah meringkuk kayak orang ketakutan. Dan di sana gue ngeliat ada salah satu orang yang paling ngerasa ketakutan guys. Dan akhirnya gue bersama teman-teman gue ini nanya dong sama teman gue yang ketakutan ini, kenapa kok lo takut kayak gini, ada apa? Ternyata salah satu teman gue ini melihat sosok anak kecil yang berada di luar villa. Karena gue nggak percaya, gue mutusin buat ngelihat sekeliling villa gitu. Jadi gue ngebuka pintu dan gue mastiin kalau ternyata di situ memang nggak ada apa-apa kecuali motor yang sedang gue parkir. Dan karena gue pengen suasana liburan gue sama teman-teman gue ini menjadi suasana liburan yang enak, gue ini nggak pengen ngebahas masalah itu. Dan karena besok paginya gue sama teman-teman gue ini mau lanjut ke Curug Cilember, akhirnya gue mutusin untuk anak cewek-ceweknya tuh masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, karena besok kita bakal jalan-jalan lagi. Dan setelah anak-anak ceweknya ini masuk ke kamarnya masing-masing, gue bersama rombongan teman-teman gue yang cowok ini duduk di depan ruang tamu villa, lagi asik-asik ngobrol. Gue ngeliat ke arah belakang, ternyata pintu teras belakang itu nggak ketutup. Dan akhirnya gue nyuruh teman gue untuk nutup pintu yang ada di belakang. Karena teman gue ini nggak mau, akhirnya gue sendiri yang berusaha untuk menutup pintu. Dan pada saat itu gue yakin banget bahwa pintu yang udah gue tutup ini udah gue kunci dengan engselnya gitu. Gue yakin banget pintu itu udah gue kunci. Karena setelah gue kunci, gue langsung balik nonton TV sama teman-teman gue yang lainnya. Selang beberapa lama, keanehan ini muncul lagi guys. Ternyata pintu yang gue kunci itu terbuka dengan sendirinya. Sontak gue sama teman-teman gue ini panik dong. Dan salah satu teman gue ini ngasih kode ke gue, John, iya gue ngeliat, perasaan dalam hati gue ini pintu udah gue kunci, tapi kenapa pintu ini kebuka lagi? Udah akhirnya gue sama teman gue nutup pintu itu lagi. Dan setelah pintunya gue deketin, pengen gue tutup, gue ini kaget karena ngeliat ada sosok kucing hitam yang lewat guys. Lewat gitu. Udah, karena gue gak mikir macem-macem, gue tutup, gue kunci lagi. Dan singkat cerita, gue mutusin buat tidur karena pada saat itu jam udah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan besok tuh gue harus berangkat menuju Cilember. Tidurlah gue di salah satu kamar. Dan gak sadar, gue pagi-pagi tuh ngedenger suara teman-teman gue yang udah rame. Ternyata teman-teman gue ini pada berenang. Gue keluar, gue ngeliat pemandangannya. Ternyata di sebelah kiri gue
di sebelah villa itu ada pemakaman yang cukup luas, dan jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari villa gua tinggal semalam. Mungkin karena semalam suasananya gelap, jadi nih gua nggak bisa ngeliat jelas apa yang ada di sekitar villa gua. Dan ternyata di samping villa gue ini adalah pemakaman. Ya udah, akhirnya gue mutusin buat makan. Berangkatlah gue check out dari villa tuh jam 12 siang. Lanjut ke tujuan gue selanjutnya adalah Curug Cilember. Sampainya gue di sana, gue registrasi, gue beli tiket, dan gue menuju ke salah satu curug yang ada di paling bawah. Teman-teman gue nih berenang, asik, foto-foto, ngobrol. Dan salah satu teman gue ini ngajakin untuk pergi ke salah satu curug yang berada di tingkat selanjutnya atau di atas selanjutnya gitu ya. Oke, akhirnya gue sama teman-teman gue ini menuju curug yang kedua. Dan mungkin buat teman-teman yang udah pernah ke Cilember, jarak dari curug pertama menuju curug selanjutnya itu melewati jalan setapak yang bisa dibilang lumayan terjal, karena jalannya itu menuju ke atasnya itu lumayan terjal ya. Dan di samping-sampingnya ini bisa dibilang ada apa ya, kayak jurang atau apa ya, ya semak-semak belukar gitu. Dan sesampainya gue di atas, gue mandi lagi dan foto-foto lagi di area curug yang kedua. Gue inget banget pada saat itu gue ngeliat di atas batu yang lumayan besar, yang bentuknya atasnya itu datar. Di situ gue melihat ada seperti apa ya, bukan seperti, memang ada sesajen yang disediakan mungkin oleh pengunjung yang datang ke sana atau warga sekitar. Karena gue penasaran, gue sama Ambon mendekati sesajen tersebut. Sesampainya gue dekat sesajen, nih gue berusaha pengen ngambil salah satu sesajen yang ada di situ. Tapi teman gue si Ambon negor gue gitu. Karena si teguran dari Ambon ini, gue mutusin untuk nggak mengambil sesajen yang ada di batu itu. Setelah beberapa lama gue mandi di sana, foto-foto, waktu udah nggak terasa tuh udah sore ya, hampir mendekati jam 4:30 sore. Karena suasana udah mulai gelap, gue sama rombongan gue ini mutusin untuk turun ke bawah. Dan anehnya lagi nih, di saat gue menuju ke bawah, gue melihat ada 3 orang, 2 orang lelaki dan 1 orang perempuan yang naik menuju ke atas. Padahal pada saat itu udah mulai gelap, guys. Padahal pada saat itu suasana sana itu udah mulai gelap. Dan orang-orang juga banyak yang pada turun ke bawah. Tapi gue melihat ada 3 orang ini yang naik ke arah atas menuju curug yang gue singgahin bersama dengan teman-teman gue. Dan setelah berpapasan, gue nih ngeliat cewek yang jalan menuju ke atas itu diapit dengan 2 orang cowok yang ada di kiri kanannya. Dan karena jalannya sempit, gue nih berpapasan wajah, dan cewek ini tuh melemparkan senyum sama gue. Sumpah ya, ini cewek ini apa ya, bisa dibilang tuh cantik banget, men. Sampai sekarang gue tuh masih inget sosok wajahnya karena cewek ini cantik banget gitu. Dia senyum, dan otomatis gue senyum juga dong. Setelah berpapasan, turun, sampailah gue di bawah Curug Cilember. Terus gue tiba di parkiran. Langsung gue bergegas dari Curug menuju ke Jakarta. Semua tuh kejadian di situ gue ngerasa biasa-biasa aja gitu, dan nggak ada yang aneh. Tetapi sesampainya di rumah itu sekitar jam 9 malam, karena posisi gue capek juga, gue mutusin untuk lanjut tidur nih, guys. Itu sekitar jam 9 malam. Gue gak tahu apakah gue itu mimpi atau kenyataan, tapi yang jelas gue ngerasa apa yang gue alami pada saat itu seperti gue berada di dimensi lain, guys. Gue tidur dan gue ternyata dibawa masuk ke dimensinya dia. Gue ngelihat di sana banyak banget orang yang mengenakan pakaian-pakaian zaman dahulu kala, guys. Zaman dimana orang-orang pada saat itu belum menggunakan baju semodern zaman sekarang.
Dan gue yakin banget yang gue lihat itu orang banyak dengan apa ya, seperti menggunakan pakaian yang kayak kemben kain gitu, dan mereka tuh sibuk berlalu lalang tanpa sedikit memperhatikan gue. Gue ngerasa gue tuh aneh, dan gue ngerasa gue ini ada di mana gitu. Dan setelah gue berjalan, gue nih ngedenger kayak seperti ada suara musik gitu, atau suara gamelan. Dan suara itu nyaring banget nih guys, karena gue penasaran. Gue susurin suara itu guys. Dan ternyata semakin deket gue ke arah musik itu atau gamelan itu, gue melihat di sana ada seperti kayak ada pelaminan. Dan di sana gue melihat ada sosok cewek cantik beserta dengan 2 orang cowok yang berada di bangku pelaminan. Gue ngeliat dari kejauhan sosok pria yang berbadan kekar itu. Gue ngeliat dari kejauhan ada 2 orang pria di samping pelaminan menggunakan tongkat sambil berdiri nih guys. Kayak apa? Kayak pengawal gitu. Jadi dia tuh diri di samping pelaminan kiri kanan menggunakan tongkat yang gue nggak tahu itu kayu atau besi yang. Dan sosok cewek yang ada di pelaminan ini, dia tuh seolah-olah menari dengan mengikuti alunan musik gamelan guys. Dia tuh seolah menari. Dan gue perhatiin ternyata tuh sosok wanita ini seakan-akan memanggil gue gitu, kayak menuju kemari gitu, kayak seakan-akan memanggil gue ke arah kemari, kesini. Gue nih penasaran gitu kan, ini tuh cewek cantik banget menggunakan pakaian zaman dulu kayak kebaya gitu, tapi dia tuh pakai kayak mahkota dan baju itu hijau, dominannya hijau tapi ada kuning-kuningnya gitu guys. Tapi itu ada kuning-kuningnya. Gue nih semakin ngedeket, tapi semakin ngedeket nih gue semakin ragu gitu. Dalam hati gue, nggak mungkin lah gue kesana ya kan, nggak mungkin gue kesana. Mungkin ini gue mimpi atau ini khayalan gue gitu kan. Akhirnya gue mutusin untuk mundur ke arah belakang. Gue nggak berusaha untuk mendekati dia. Gue semakin mundur. Sosok cewek ini yang tadinya senyum seolah memanggil gue ini berubah dengan raut muka yang sangat menyeramkan, seperti marah gitu. Dan gue perhatikan ini memang seperti marah gitu. Dan anehnya lagi, orang-orang yang berada di sekitar gue yang tadinya rame, tiba-tiba seketika berubah menjadi ular dengan beraneka macam jenis. Gue saat itu takut, gue gemeteran, gue keringetan, dan gue bilang dalam hati gue, nggak mungkin gue nyamperin lo, karena lo bukan manusia, gue manusia. Semakin lama gue mundur, tiba-tiba sosok cewek cantik ini berubah menjadi sosok ular yang menyeramkan guys. Ini gue liat mukanya yang cantik jadi ular, dan dia tuh buntutnya ini panjang. Gue nggak bisa ngelihat di mana ujung ekornya guys. Dan 2 orang sosok pria yang berdiri di samping bangku pelaminan ini juga berubah menjadi ular yang berbadan manusia, tapi gue nggak bisa ngelihat ekornya tuh ada di mana. Di situ gue semakin panik, gue semakin takut. Akhirnya gue mutusin untuk baca apa yang gue bisa dalam hati gue. Dan saat itu juga ini gue melihat sosok ular itu seperti marah gitu, dengan muka yang marah. Dan gue sekali lagi meyakinkan diri gue untuk bilang, nggak mungkin gue mau nyamperin lu, nggak mungkin gue mau ngedeketin lu karena lu tuh ular dan gue manusia. Sontak setelah gue ngomong kayak gitu, gue terbangun dari tidur dan gue ngeliat jam itu ternyata baru jam 9:30 guys. Tapi gue tuh ngerasa bahwa kejadian itu lama banget di sana. Dan anehnya ternyata gue tuh tidur baru sebentar guys. Setelah gue bangun, gue ngeliat tangan gue ini keringetan, baju gue basah, dan gue ngerasa kayak jantung gue atau dada gue tuh deg-degan banget guys. Mungkin karena gue nggak tahu ya, itu mungkin gue berada di bawah ke dimensi dia atau hanya sekedar mimpi. Tapi yang jelas gue ngerasa itu seperti berada di dunia nyata. Akhirnya cerita, gue tidur, gue baca doa. Alhamdulillah besok paginya gue lanjut kerja ya kan. Sampainya tempat kerja,
Ini gue nanya sama salah satu orang teman gue nih yang bisa dibilang mempunyai kemampuan ya dalam dunia spiritual, atau bisa dibilang indigo lah. Jadi teman gue namanya Angel dan dia non muslim. Gue tanya sama Angel, Jel, semalam tuh gue ngerasa kayak gue mimpi, tapi gue seperti berada di dunia itu. Di sana gue bertemu dengan sosok cewek cantik yang tiba-tiba tuh berubah menjadi ular. Dan anehnya gue tuh seperti pengen diajak menuju pelaminan, Jel. Karena gue nggak mau, gue mundur. Dan sosok cewek cantik ini tuh berubah menjadi ular yang serem banget. Itu kenapa, Angel? Dan teman gue ini langsung ngejelasin sama gue. Dia nanya pada saat itu, untungnya John, lu nggak mau. Gue nggak kebayang kalau seandainya lu pada saat itu mau menuju ke pelaminan. Mungkin lu dibawa sama sosok ular ini. Dan ternyata ular ini adalah sosok penghuni yang ada di Curug Cilember. Dan sosok ular ini bisa dibilang mempunyai kedudukan yang kastanya tuh lebih tinggi dibanding ular-ular lainnya. Dan yang parahnya lagi, si Angel ini bilang sama gue bahwa sosok ular ini menunggu kedatangan gue di Curug Cilember. Gue nggak tahu apa yang dimaksud Angel bahwa sosok ular ini menunggu gue. Dan yang jelas, di saat Angel ngomong kayak gitu, gue ngerasa omongan itu adalah ancaman buat gue, karena gue ngerasa terancam. Sampai saat ini gue nggak pernah mau lagi jalan-jalan ke Curug Cilember. Ya alasannya karena itu. Dan apa ya, Angel juga bilang sama gue bahwa untungnya lu nggak mau, John. Pada saat dia manggil lu, untungnya lu nggak deket. Gue nggak kebayang kalau seandainya lu kesana, kata si Angel. Mungkin lu gila atau lu mati. Gila sih. Ya gue nggak tahu apa yang dikatakan Angel itu benar atau enggak. Yang jelas Angel ngomong kayak gitu ke gue dan gue mengiyakan aja gitu, karena gue gak enak juga sama si Angel kan. Dan itulah sedikit cerita yang bisa gue ceritakan buat teman-teman pelintas jembatan hitam. Kurang lebihnya gue mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan nama atau tempat. Ya karena kejadian ini emang gue alami lama banget, di tahun 2012 lalu. Dan buat teman-teman pelintas jembatan hitam juga yang punya cerita-cerita mistis yang pengen cerita dibawain sama teman-teman atau cerita langsung di sini, teman-teman bisa langsung DM ke Jembatan Hitam di Instagram itu di @jembatan_hitam. Dan akhir kata, gue John Arya pamit diri. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.